Prinsipnya kita main burung itu adu kualitas saja saya maunya. Saya maunya seperti itu. Punya siapapun terserah, mau tukang angon, mau tukang apa. Kalau emang burungnya bagus, kenapa tidak harus juara? Gitu. Nah, kan ada nih sekarang kids zaman now nih Pak Ketua. Nggak kenal juri, nggak juara. Itu kira-kira penanggapannya Pak Ketua itu gimana Pak Ketua? Jiro lu gaspren. Kalau saya punya prinsip, tadi itu burung siapapun mau kenal juri mau enggak, kalau emang burungnya layak untuk juara, ya harus. Ya mau gimana juga. Gitu. Malahan ya saya sering istilahnya merhatikan ya kalau kita ngadain event. Iya. Kadang-kadang saya nanya ke juri juga, misalnya beres penilaian nanya, kenapa burung nomor sekian nggak masuk? Nanti terus, kan mereka menjelaskan. Gitu. Oh ini Pak kekurangannya gini, bla 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 segala macam ya. Iya. Yang menurut pribadi saya misalnya burung itu anggap masih layak, tapi kalau menurut juri misalnya nggak layak, saya juga nggak bisa apa-apa, nggak bisa istilahnya mengintervensi juri harus itu nggak mau lah, karena juri mutlak dia menilai burung yang layak sesuai pakemnya, yang pakem di kita ya di BNR, itulah yang harus juara. Itu yang harus juara. Iya. Nih kan ada nih Pak Ketua, dapat transferan. Pernah nggak Pak Ketua nangkep juri yang dapat transferan? Pernah nggak? Kalau di kita ya isu-isu pasti ada. Isu-isu ya. Isu-isu pasti ada. Kalau di kita. Tapi kalau langsung nangkep, saya jujur belum pernah. Belum pernah Pak Ketua. Ya, makanya kadang-kadang kan saya sengaja istilahnya mancing atau gimana ke juri-juri itu. Malahan dengan sistem sekarang kita line up juri juga subuh biasanya. Subuh? Ya, subuh itu baru line up. Subuh baru di line up? Iya. Yang tugas besok si A, si B, si C. Jadi kan kesempatan istilahnya untuk bisik-bisik dengan pemain-pemain yang istilahnya mau nitip-nitip juga kan rada bingung kalau kita nentunya istilahnya deadline. Oh gitu Pak. Gitu. Kalau misalnya ada spare, misalnya hari ini kita udah line up yang tugas besok si A, si B, si C. Iya. Bisa aja kan yang namanya manusia. Oh iya. Bisa kan? Iya bisa. Nomor sekian. Gua tes dulu ya hari ini. Sangkarnya apa? Gitu. Pernah nggak Pak Ketua nangkep ada sangkar tanda yang beda sendiri? Pernah nggak kayak gitu? Nangkep ada sangkar yang beda sendiri gitu? Belum. Belum pernah Pak Ketua? Belum. Tapi kalau dilihat nih ya Pak Ketua, pernah nggak nangkap lagi juri yang puterannya kurang maksimal? Dia merhatiin burung itu, terus padahal burung itu biasa aja. Kalau seperti itu pernah. Pernah. Ini gimana ceritanya Pak Ketua? Jadi si juri itu kadang-kadang kan kita juga ya merhatikan. Ya, kita ya bukannya ini ya kita. Juri kita sendiri lah. Juri kita sendiri. Kalau juri orang yang lainnya saya silahkan aja mau gimana, silahkan aja lah. Prinsipnya yang penting IO manapun, juri manapun bertindaklah independen gitu. Bertindak independen Pak. Independen. Mau sayanya seperti itu. Iya. Tidak memilih si A. Wah burung si A itu belinya ratusan juta. Tidak begitu lah ya Pak. Tidak begitu enggak lah. Biasanya kan ada Pak yang kayak gitu. Woi burung gua beli ratusan juta, masa burung ratusan juta kalau sama burung kampung sih kan nggak mungkin banget. Nah kira-kira penanggapannya Pak Ketua itu gimana Pak Ketua? Kalau menurut saya kan jangankan burung ya, manusia juga kan sama. Kalau lagi nggak fit mah kan nggak fit aja. Mau harga burung 1 miliar kan mau berapa? Kalau misalnya mau burung juara Presiden Cup, juara Piala Raja, kalau burungnya lagi jelek mah jelek aja. Kan ada masa-masanya. Biasanya kan ada Pak gara-gara gengsi gitu kan. Ya makanya itu kadang-kadang kan pemain juga
banyak yang ambisi, ngerasa burung saya sama burung mahal, gitu. Mungkin ya masa kalah sama burung ecek-ecek kan gitu. Iya, Padahal biasanya kan ada yang begitu. pasti itu udah pasti. Itu biasanya ada yang kayak gitu. Udah pasti. Cuma nih Pak Ketua, cara ngilanginnya supaya insiden tidak jadi keributan itu gimana Pak Ketua? Jadi cara ngilangin insiden keributan itu ya kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Iya. Pendekatan ke pemain, istilahnya ngasih penjelasannya misalnya ke juri-juri juga. Kalau ngasih penjelasan jangan sampai istilahnya pemain tersinggung. Iya. Itu. Terus sebenarnya biasanya keributan itu kadang-kadang isu odengan itu yang paling santer. Itu yang paling ini ya. Kenapa sampai ribut itu? Karena kadang-kadang sudah beredar isu odengan. Padahal kan belum tentu. Kita susah membuktikan itu. Karena ya sistem sekarang kan canggih. Ada yang transfer. Itu. Nah, ini kan Pak Ketua dengar-dengar mau ngadain, kayaknya nih di Kota Serang nih mau ngadain event ya, event gede ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan nih ya. Kasih dong kisi-kisinya dikit supaya menangkap juri-juri nakal. Kasih tahu dong, gitu Pak Ketua buat nangkap lah juri-juri nakal gitu Pak Ketua. Kalau untuk nangkep juri nakal itu sebenarnya mah rada susah sih dengan ya istilahnya karena teknologi ya sekarang itu. Iya benar. Teknologi jadi sulit juga kita ngebuktiin. Sulit. Sangat sulit. Karena teknologi itu. Karena teknologi sekarang kan udah canggih. Iya. Gitu. Nih Pak Ketua, misalkan ada event besar nih di Kota Serang dan itu eventnya Pak Ketua sendiri. Ada pikiran nggak untuk nyita HP juri? Oh, kalau itu mah rutin kita. Setiap event pasti disita HP-nya. Disita? Iyalah. Itu setiap harus event udah pasti disita. Gitu. Rutin, jangankan event besar ya. Event misalnya Latpres juga udah pasti kita ambil HP-nya. Udah pasti diambil. Briefing langsung kita ambil. Sebelum briefing kita ambil dulu HP-nya. Beres acara baru kita kasih serahkan lagi. Nah, Pak Ketua, balik lagi nih di dunia burung. Nah, untuk burungnya Pak Ketua sendiri, itu burung yang saya dengar sih ya, cuca hijaunya Pak Ketua siapa namanya? Cucak hijaunya Arjuna. Arjuna ya. Ngomong-ngomong si Arjuna nih, Pak Ketua pernah main di KM? Pernah. Itu gimana Pak Ketua penilaiannya kalau menurut Pak Ketua? Kalau di KM itu sebenarnya mah menurut saya rapih sih. Bagus lah, tertib di KM itu. Terus kekeluargaannya bagus. Terus kompak. Cuman kalau kondisi sekarang saya juga kurang begitu ini ya. Karena udah jarang aktif ya Pak Ketua di KM ya. Iya. Ngomong-ngomong KM nih Pak Ketua. Pak Ketua di KM kenal siapa aja sih? Kenal Om Giri, Om Johan, Om Andi ya, terus Om Rido, banyak lah teman-teman itu. Termasuk Om Hendrian juga kan orang KM juga. Orang KM. Nah, ini di salah satu KM ini ada nggak Pak Ketua? Pak Ketua kan main cuca hijau nih ya. Iya. Ada nggak pemain cuca hijau yang susah banget dikalahinnya? Kalau dulu itu punya siapa ya? Punya Om Yudi Voltus kalau nggak salah. Om Yudi Voltus? Iya, saya tahu tuh, hijaunya dia tuh. Punya Om Yudi Voltus. Itu susah dikalahinnya Pak Ketua? Susah. Nggak tahu saya juga ya, nggak ini waktu apa. Nah ini harus dikorek dikit nih. Waktu saya juga dulu itu bawa 2 Royal Cup keberapa tuh? Royal Cup apa Jakarta Cup. Jakarta Cup. Ya. Saya bawa 2. Punya yang satunya punya temen. Om Yadi John Kay. Yadi John Kay. Iya. Terus itu masuk kedua kalau nggak salah. Masuk kedua. Pak Ketua
Punya saya nggak masuk. Kagak masuk. Tapi hijaunya kerja Pak Ketua? Kurang kerja. Kurang kerja. Wah, di situ Pak Ketua ngakuin sendiri ya. Ngaku. Nah. Ya kalau saya mah istilahnya fair aja sih. Kalau burung kurang kerja, kita juga fair, nggak ngoyo gitu. Nggak ngoyo juga. Nah, tapi yang kadang-kadang yang sakit hati itu burung kita itu kelihatan kerja maksimal, terus masuk juga enggak, itu Masuk yang bikin juga sakit enggak. hati. Itu Pak Ketua pernah ngalamin itu? Sering lah. Tahu goreng dibuat digoreng dadakan, kayaknya sakit hati banget itu. Ya, saya juga pernah Pak Ketua ngalamin kayak gitu. Nah, cuman saya nggak mau nyebutin di mana-mana. Ya, yang udah-udah aja. Yang udah-udah ya. Ya. Nah, Pak Ketua menanggapi lomba-lomba yang edisi PPKM kayak gini gimana Pak Ketua? Menurut Pak Ketua, balik lagi gitu kan, sampai nendang-nendang kursi, terus sampai ada pemukulan juri. Menurut Pak Ketua, tanggapannya Pak Ketua seperti itu gimana? Justru dengan adanya PPKM ini, misalnya ada insiden seperti itu merugikan semuanya. Kok bisa merugikan semua? Ya merugikan semuanya. Misalnya pemerintah ngambil kebijakan tidak boleh ada lagi, siapa yang rugi? Semuanya. Kalau saya mendingannya apa? Sedikit-sedikit kan punya penghasilan, gitu, punya pendapatan. Cukuplah buat dapur-dapur mah. Gitu. Cukuplah buat Nah, jadi nggak terlalu ini aja. Nah, Pak Ketua ya, miris nggak sih Pak Ketua lihat salah satu pemukulan juri, bahkan salah satu di gantangan itu banting kursi. Miris nggak sih Pak Ketua ngelihatnya kayak gitu? Sebenarnya sangat miris. Cuman ya tadi itu kan pernah saya bikin status juga ya. Statusnya itu event dimanapun ya. Kuncinya sebenarnya kan ada 3 kunci. Kuncinya itu kan 3. Ada di IO, di juri, di pemain. Kalau pemainnya dewasa misalnya, insya Allah nggak bakalan terjadi. Nggak bakalan terjadi seperti gitu ya, itu. Cuman kadang-kadang mungkin ya pemain juga mengindikasikan ada sesuatu nih. Ada sesuatu, misalnya ada permainan lah. Ya tadi itu ada kasarnya, ada odengan, terindikasi. Mungkin, padahal kan belum tentu juga. Kadang-kadang kan ketidakpuasan, ya kan kita sama-sama pemain juga ya. Iya, betul Pak Ketua. Nah, Pak Ketua, balik lagi nih ya. Di zaman tahun 2008 itu Pak Ketua, waktu itu kan belum masuk organisasi ya? Belum masuk organisasi kan ya. Pernah nggak sih Pak Ketua waktu itu protes, woi burung gua kurang apa sama burung ini? Pernah nggak sih kayak gitu Pak Ketua? Enggak, kalau saya ngebandingin sama burung orang itu enggak. Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah ya? Enggak pernah. Jadi saya tetap merhatikan burung sendiri, walaupun misalnya kita ngelihat nih yang juara ini kalau dibandingin sama punya kita, sebenarnya menang kita. Menurut saya pribadi misalnya menang punya kita. Karena lihat burung sendiri. Karena lihat burung sendiri kan, padahal belum tentu menurut penilaian juri kan kita nggak tahu. Iya benar. Nah, Pak Ketua, waktu itu berapa kali Pak Ketua si cuca hijau Arjuna digoreng? Waduh, nggak tahu juga saya. Udah sering, karena kan burung itu udah tua banget. Burung itu dari 2010, berarti kan 2010, sekarang 2021, udah hampir 11 tahun. Iya. Dan sekarang masih ada itu? Masih ada, dan alhamdulillah masih lumayan konsisten lah. Masih gitu. Terpesona lah ya Pak Ketua. Gitu. Nah, kira-kira tuh Pak Ketua, tawaran tertinggi cuca hijau Arjuna ini berapa Pak Ketua? Pernah tahun 2015 apa 14 di Tangerang ada yang nawar lumayan lah. Lumayan. Enggak disebutin harganya. Takut disangkanya bohong nantinya. Oh iya. Iyalah. Takut disangkanya bohong karena ya tadi itu yang namanya kita ya istilahnya pemain pinggiran mah, misalnya nyebutin angka sekian, orang kan belum tentu percaya. Gitu. Kalau istilahnya apa,
pengalaman mah ya alhamdulillah udah banyak lah pialanya juga, mungkin udah lebih dari 300 nggak tahu 400. Dari dulu ya Pak Ketua. Dari ya? dulu. Iya. Dari mulai ya istilahnya kalau di Serang Pandeglang ini ya juara Piala Bupati Lebak, juara Piala Kapolres Pandeglang, juara Bupati Pandeglang, juara Piala Rakyat. Udah banyak lah istilahnya, alhamdulillah. Track recordnya udah ada gitu ya Pak Ketua ya. Track recordnya ada, juara apa lagi ya? Dan grup 1 Kopassus. Ada pemikiran nggak? Ada pemikiran nggak Pak Ketua untuk cuca hijaunya di ternak? Nggak sempet kayaknya. Kenapa Pak Ketua? Jadi kalau burung itu sebenarnya saya mungkin apa ya? Udah kayak keluarga lah. Udah kayak keluarga. Udah chemistry-nya dapat banget gitu ya Pak Ketua. Udah kayak keluarga. Jadi kalaupun itu misalnya saya nggak ada keluar kota pasti istri yang rawat. Karena saya jujur nggak punya joki, nggak punya perawatnya. Berarti wah ini kuncinya di istri ini pasti nih. Nah, tapi jarang lah. Nah, ini Pak Ketua, kan ada pemain salah satu pemain besar lah. Katakannya si A. Katakanlah ya, saya nggak nyebut nama. Katakannya si A. Main di main di sini nih, Serang Banten. Di eventnya Pak Ketua, seandainya gitu, burungnya kerja biasa, gitu. Terus dia protes Pak Ketua, burungnya nggak masuk. Nah terus eventnya Pak Ketua dijelek-jelekin, apa tanggapannya Pak Ketua? Kalau saya prinsipnya mau dijelek-jelekin mau enggak, yang penting kita dalam koridor yang benar. Intinya gitu. Juri kita istilahnya menilai burung itu sesuai fakemnya. Mau burung siapapun silahkan, mau ngejelekin juga silahkan. Tapi kita nanti suatu saat akan terbukti mana benar mana salah. Kan gitu. Nggak usah kita tanggapin lah. Mau ngejelekin mau apa. Yang penting kita prinsipnya satu. Apa? Kita harus berjalan lurus lah. Mencot-mencot dikit kan bisa jelek semuanya. Iya betul Pak.